Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit meneruskan dari pemateri pertama yang sudah menjelaskan apa pengertian dari jurisprudensi dan fatwa itu, dan kenapa terbentuknya fatwa dan apa sebabnya di Indonesia ada jurisprudensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah fatwa dan jurisprudensi. Jika dilihat dari sejarahnya, fatwa adalah salah satu peranata dalam pengambilan keputusan hukum Islam, memiliki kekuatan yang cukup dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari eksisnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak pemikiran masing-masing sesuai dengan kondisi sosiokulturalnya. Terfragmentasinya kesimpulan hukum Islam yang tergambar dari beberapa mazhab yang ada dapat dirunut jauh ketika pada masa sahabat Nabi. Pada masa itu terjadi keberagaman fatwa dalam menghadapi suatu peristiwa. Di sini juga fatwa itu ialah pendapat dalam bidang hukum atau official legal opinion. Hukum di sini tidak hanya berarti sebagai hukum negara, tapi juga hukum dengan kata jamak akan menyangkut hukum taklif tentang wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dan poin terpenting dari fatwa itu memiliki sifat atau sifatnya itu tidak mengikat, karena pada hakikatnya fatwa ialah sebuah pandangan atau pendapat tentang hukum suatu masalah hukum. Fatwa juga merupakan produk ijtihad. Tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syara. Dan yang poin kedua, fatwa lahir karena pertimbangan permasalahan umat. Ruang lingkupnya itu tidak terbatas. Maksudnya, meskipun yang bertanya satu individu atau kelompok, namun nantinya dapat dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin. Selanjutnya, sejarah jurisprudensi. Dalam buku Black's Law Dictionary tahun 1999 ayat 871, dalam artian buku jurisprudence diterjemahkan ke dalam beberapa pengertian. Pada awalnya di abad ke-18, jurisprudensi dimaknai sebagai studi tentang prinsip pertama alam, hukum sipil, dan hukum bangsa atau hukum bangsa-bangsa yang lazim dikenal dengan istilah jurisprudensio naturalis. Nah, dalam ilmu pengetahuan hukum, jurisprudensi dianggap sebagai salah satu sumber hukum formal. Selain perundang-undangan, kebiasaan, traktat, dan doktrin, ada banyak contoh jurisprudensi. Sebagian di antaranya sangat dikenal para praktisi dan akademisi hukum. Salah satunya jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum atau onrecht mitigated sebelum tahun 1919. Dalam pernyataan Hoogret atau hukum Belanda menganut pandangan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang atau berhubungan dengan hak orang lain. Setelah putusan Hoogret di Belanda tanggal 31 Januari 1919, pandangan pengadilan itu berubah. Kini perbuatan hukum termasuk pula perbuatan yang berkaitan dengan sikap hati-hati yang pantas dalam lingkup kehidupan masyarakat. Nah, di negara kita ini, di Indonesia, selama puluhan tahun Mahkamah Agung menjaga tradisi menghimpun putusan-putusan yang dianggap sebagai jurisprudens. Beberapa tahun terakhir, putusan-putusan terpilih tidak menggunakan istilah jurisprudensi atau dipublikasikan bersamaan dengan laporan tahunan Mahkamah Agung. Ada juga jurisprudensi tentang kedudukan janda dalam pewarisan, ahli waris pengganti, dan hak istri yang berbeda agama dari suaminya. Mungkin dari sini akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Sekian dari saya.
Eh, Oke, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan persamaan apa itu fatwa dan jurisprudensi. Dari beberapa pengertian dan sejarah yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, di sini antara fatwa dan jurisprudensi memiliki beberapa persamaan. Nah, itu ada dua. Yang mana yang pertama, fatwa dan jurisprudensi itu digunakan untuk menetapkan sesuatu permasalahan hukum. Kemudian yang kedua yaitu fatwa dan jurisprudensi bisa diartikan secara sederhana dengan arti ketentuan atau ketetapan hukum. Nah, jadi fatwa dan jurisprudensi berlaku untuk semua kalangan yang membutuhkan putusan dari hakim. Kemudian yang selanjutnya yaitu perbedaan fatwa dan jurisprudensi dalam konteks fikih. Dalam konteks fikih atau syariat Islam sangat jelas sekali perbedaan di antara keduanya. Mengingat dalam syariat Islam, hukum-hukum yang ada dalam kehidupan ini tidak hanya berlaku hukum-hukum duniawi, tapi juga hukum-hukum ukhrawi atau persoalan hukum yang tidak tampak secara kasat mata. Berbeda dengan jurisprudensi yang notabene pemilik istilah ini adalah orang-orang barat atau orang-orang non-muslim, yang secara pasti mereka tak pernah melibatkan urusan-urusan ukhrawi dalam memberikan suatu ketetapan hukum. Maka fatwa dan jurisprudensi merupakan dua hal yang berbeda dari segi sumber penetapan istilah, namun memiliki satu kesamaan tujuan, yaitu memberikan penetapan atau ketentuan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan tertentu, sehingga di masa mendatang ketentuan fatwa bisa berlaku sebagai jurisprudensi. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.